Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersama-sama beribadah kepada Engkau. Kami sudah memuji dan menyembah kepadamu Tuhan Yesus. Kami menguluk-ulukan Tuhan Yesus. Kami memuji dan menyembahmu. Dan kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus bersama-sama. Dan saat ini kami akan mulai pembawaan firman Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus yang Engkau lebih dahulu bekerja, Engkau lebih dahulu berbicara, urapi kami semua anak-anak-Mu yang hamba yang berbicara dan juga jemaat yang berada di Gereja Nias dan juga yang lewat live streaming yang di rumah atau dimanapun berada, urapi dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini. Kalau kami ada sebagaimana adanya, kami itu adalah anugerah daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu melindungi kami karena kami mau hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mulai firman ini. Amin. Amin. Shalom saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Anda semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Amin saudara sekalian. Kita akan mulai firman Tuhan. Dan Aristo tolong bacakan di Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Demikian firman Tuhan. Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara sekalian, ini firman Tuhan menghendaki kita kuat. Arti kuat di sini adalah saudara teguh, kokoh, berani Tuhan Yesus. Ya, saudara berani di dalam Tuhan Yesus. Artinya kuat adalah kokoh, berani dan teguh, saudara. Tuhan menghendaki agar kita kuat, karena kalau kita lemah, kita tidak dapat menguatkan orang lain, saudara. Kehidupan di bumi ini hanya sementara dan waktunya singkat. Kita akan menghabisi waktu di sisi lain sesudah kematian, yaitu kekekalan. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menuju kepada kekekalan, saudara. Tuhan memang merancang itu, saudara sekalian, untuk manusia hidup dalam kekekalan. Kita akan menghabisi sisi-sisi waktu sesudah kematian di dalam kekekalan selama-lamanya dalam kekekalan, saudara sekalian. Coba Aristo baca di 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Artinya kalau kediaman kita, kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, artinya tubuh kita ya saudara sekalian, yang mana ini adalah bait Allah, sebetulnya bait Allah yang kudus. Ya, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi saudara sekalian, yang akan saya bawakan saat ini ya saudara, orientasi hidup kita yang sesungguhnya, saudara sekalian. Orientasi itu artinya tujuan atau arah ya saudara sekalian, hidup kita yang sesungguhnya. Satu, kita harus bersiap di dalam kekekalan, saudara sekalian. Kita harus bersiap di dalam kekekalan. Di 2 Korintus ini dikatakan bahwa Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia.
Kita harus bersiap hidup dalam kekekalan. Kita menyadari bahwa suatu hari jantung kita akan berhenti berdetak. Kalau kita masih bernafas dan kita masih hidup, hendaknya lah kita menyadari bahwa kita harus banyak berbuah ya saudara. Ya, untuk kita terus melayani Tuhan, apapun keberadaan kita, apapun profesi kita, layani Tuhan karena itu kehendak daripada Tuhan, saudara sekalian. Ya, kita memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Ya, karena itu Allah turun ke dunia menjadi manusia untuk mengembalikan kita ke sorga, saudara sekalian. Hal ini akan membuat kita akan semakin bergairah hidup di dalam Tuhan kalau kita banyak memenangkan jiwa dan kita mengingat akan kekekalan, saudara sekalian. Bahkan kita akan melihat banyak jiwa yang dimenangkan melalui hidup kita, saudara sekalian. Kita lihat di Efesus 5 ayat 8-9 Aristo. Efesus 5 ayat 8-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Efesus 5 ayat 8-9 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sebagai anak terang, kita hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ayat 9 katakan demikian, saudara sekalian. Orientasi hidup kita yang sesungguhnya yang pertama adalah kita harus bersiap untuk hidup dalam kekekalan. Yang kedua adalah kita harus hidup sebagai anak-anak terang, saudara. Kita yang hidup dalam kebenaran, saudara, karena dikatakan di sini karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ya, kita yang hidup di dalam kebenaran akan tetap kuat dan kokoh dan tidak goyah. Dan kita akan melihat kalau ada badai yang menimpa kita, kita tahu, saudara sekalian, bahwa itu adalah Allah sedang membentuk kehidupan kita. Dan orang yang tidak hidup di dalam kebenaran tidak tenang hidupnya, saudara. Kalau kita hidup kebenaran dan mempertimbangkan kekekalan, maka nilai-nilai kita akan berubah, saudara sekalian. Yaitu kita akan menggunakan waktu kita dan uang kita dengan bijak, saudara. Kita akan menghargai lebih tinggi nilai-nilai hubungan antara sesama manusia dan juga karakter dibandingkan dengan kepopuleran atau ketenaran atau kesenangan-kesenangan duniawi. Nilai-nilai kekekalan akan menjadi fokus daripada kita, saudara sekalian. Kalau kita hidup sebagai anak-anak terang, kita dalam kebenaran, maka kita akan melihat kekekalan menjadi fokus dalam hidup kita. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 1-3 Aristo, Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini kata-kata Tuhan Yesus yang bahwa Tuhan Yesus menjanjikan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, jadi kita
disediakan rumah, saudara sekalian, di sorga, saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus katakan, kalau aku datang kembali, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi orientasi hidup kita yang sesungguhnya yang ketiga adalah sorga adalah tempat tinggal orang percaya. Jadi tujuan dan arah kita hidup, saudara sekalian, ya di dunia ini, saudara, dan orientasi kita dalam hidup ini. Orientasi kita dalam hidup yang sesungguhnya yang ketiga adalah sorga adalah tempat tinggal orang percaya. Dan kita hidup di dalam dunia ini adalah zona peperangan, saudara sekalian, karena bumi ini atau dunia ini dikuasai oleh kuasa gelap, yaitu iblis, saudara sekalian. Dan tidak ada tempat yang aman sebetulnya di dunia ini. Sebab itu kita harus selalu berdoa dan berjaga-jaga, terutama terhadap tipu daya iblis, ya, saudara. Seperti di Efesus 6 ayat 11-12 dikatakan, coba Aristo baca Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Demikian firman Tuhan. Efesus 6 ayat 11 sampai 12 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, saudara sekalian. Iblis selalu bersiap untuk menghancurkan dan menghantam kita, saudara sekalian. Ya, kita harus siap bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal, saudara sekalian. Kita harus di dalam Roh Kudus, karena Roh Kudus pasti akan menguatkan kita, saudara sekalian, kalau kita mengandalkan Roh Kudus. Ya, kalau kita kalah, maka kita akan mendapat neraka yang kekal, saudara sekalian. Ya, makanya jadi kita harus ingat bahwa tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah sorga, sebagaimana Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus mengatakannya sendiri, saudara sekalian. Jadi orientasi hidup kita yang sesungguhnya adalah sorga, tempat tinggal orang percaya, saudara sekalian. Nah, sekarang kita baca di 1 Korintus 15 ayat 58 Aristo, 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, orientasi hidup kita yang sesungguhnya yang keempat adalah, saudara sekalian, kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan, saudara sekalian. Untuk kita berdirilah teguh, kata firman Tuhan ini, jangan goyah, ya saudara sekalian. Untuk kita teguh dan tidak goyah, saudara sekalian, dan kuat di dalam Tuhan, kita giat dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, yaitu selamatkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Kita banyak berdoa dan mendalami firman Tuhan untuk kita bertumbuh terus dan berbuah banyak, saudara sekalian. Jadi orientasi hidup kita yang sesungguhnya yang keempat adalah kita giat dalam pekerjaan Tuhan dan juga kita berbuah banyak. Karena di Yohanes 15 ayat 8 Tuhan Yesus mengatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan,
yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya saudara, kita diminta oleh Tuhan Yesus, kita diminta untuk berbuah banyak. Dan demikian kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, saudara sekalian. Saudara, kita di dalam hidup ini, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara sekalian, kita hendaknya kita giat dan teguh. Apapun profesi, apapun keberadaan saudara, saudara tetap bisa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, artinya menyelamatkan jiwa bagi kerajaan saudara, memberitakan Injil, saudara sekalian. Ya. Juga di Markus 14 ayat 3 sampai 9, Aristo bacakan Markus 14 ayat 3 sampai 9. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikian firman Tuhan. Markus 14 ayat 3 sampai 9. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Saudara sekalian, ini adalah cerita ketika Tuhan Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, yang mana datanglah seorang wanita yang membawa pualam berisi minyak narwastu dan meminyaki Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan Yesus senang dengan pemberian minyak ini. "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku," yaitu untuk mempersiapkan penguburan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Pada waktu kita banyak duduk di bawah kaki Tuhan, saudara sekalian, seperti wanita ini ya saudara. Wanita ini Maria katanya, yang selalu duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan, duduk diam. Ya. Dan kita juga kalau kita banyak duduk diam dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka kita akan mendapat yang terbaik yang di Tuhan, yaitu kehendak Tuhan. Jadi sebagaimana di ayat Markus 14 ayat 39 dikatakan bahwa ini adalah
orientasi hidup kita yang sesungguhnya yang kelima, kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, yaitu apa saudara sekalian? Memberi waktu dan duduk diam di bawah kaki Tuhan, banyak berdoa. Nah, makanya waktu kita banyak duduk diam berdoa saudara sekalian, kita dapat mengerti, yaitu akan mendapatkan juga yang terbaik yang dari Tuhan, saudara sekalian, sebagaimana Tuhan juga memberi penghargaan kepada wanita ini yang memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan juga memberikan penghargaan yang terbaik buat dia. Ya, yang mana kata Tuhan Yesus, setiap Injil diberitakan, hal ini akan disebut juga untuk mengingat dia, saudara sekalian. Jadi kalau kita banyak duduk diam di kaki Tuhan, saudara, maka kita akan mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam kita hidup ini untuk kita lakukan. Banyak berdoa dan memberikan yang terbaik yang bagi Tuhan, saudara sekalian, membuat kita siap melakukan kehendak Allah, saudara. Dan juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan juga diberikan yang terbaik dari Tuhan, saudara sekalian. Seperti di Markus 14 ayat 3-9 ini, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku, saudara sekalian. Jadi kita, orientasi hidup kita ada 5, saudara sekalian. Pertama, kita harus bersiap untuk hidup dalam kekekalan. Kedua, kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Yang ketiga, saudara sekalian, kita harus tahu bahwa sorga adalah rumah orang percaya, tempat tinggal orang percaya. Yang keempat, saudara sekalian, dalam hidup kita di bumi ini, kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan dan juga kita berbuah banyak. Yang kelima, saudara sekalian, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saudara sekalian. Dan kalau saya melihat ya saudara, 5 hal ini orientasi hidup kita yang sesungguhnya, ini sudah dipenuhi oleh Bapak mendiang almarhum Pendeta Pariaji, saudara sekalian. Beliau sudah betul-betul dalam hidupnya dan dalam khotbah-khotbahnya selalu mengingatkan kepada kita semua untuk kita ingat akan kekekalan, saudara sekalian. Ya, selalu dikatakan kita harus mengejar hidup yang kekal, saudara, supaya nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga, supaya nama kita tidak terhilang, dan juga kita harus hidup dalam kekudusan, saudara sekalian. Dan kemudian Bapak Gembala juga hidup sebagai anak terang, dimanapun dia melangkah, saudara sekalian, beliau melangkah dimanapun beliau, Pak Pendeta Pariaji tidak takut-takut menyatakan dirinya bahwa dia pengikut Yesus. Betul-betul dia nyatakan dia sebagai anak terang, sebagai terang dunia, yaitu dia menyaksikan Tuhan Yesus dan ingin sekali orang-orang lain juga mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan juga dalam khotbah-khotbahnya Pak Pariaji selalu mengatakan sorga. Tidak pernah sekalipun dalam khotbahnya dia tidak menyebut sorga untuk kita semua. Kita harus ingat bahwa kita harus mengejar sorga, saudara sekalian. Dan juga Pak Pariaji dalam hidupnya sungguh-sungguh melayani Tuhan totalitas, saudara sekalian. Betul-betul tidak ada capeknya, saudara sekalian ya. Meskipun nanti sudah usia baru dikurangi, saudara sekalian, tetapi dari awal di dalam Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus, betul-betul total melayani Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan juga berbuah banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui pelayanan Bapak Pendeta Pariaji. Dan kemudian Pak Pariaji juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu selalu duduk diam di kaki Tuhan, selalu banyak merenung, selalu banyak berdoa, saudara sekalian. Yang mana akhirnya Tuhan Yesus pun jadi memberikan yang terbaik kepada Bapak Pendeta Pariaji, yaitu menjelang sisa usianya, saudara sekalian, menjelang sisa hidupnya, beliau diberi tahu oleh Tuhan, diberi mimpi oleh Tuhan untuk diberi jubah ke surga, dan juga diperlihatkan, saudara sekalian, dalam mimpi itu gedung-gedung bersinar, saudara sekalian, banyak gedung-gedung bersinar, yang mana gedung-gedung yang bersinar itu isinya adalah jubah ke surga untuk jemaat Tiberias, saudara sekalian. Itu yang dikatakan Bapak Pendeta Pariaji kepada saya dan juga kepada saudara, karena ada di dalam khotbahnya dan sudah
dan ada rekamannya ya saudara sekalian. Dan itulah saudara, orientasi hidup kita yang sesungguhnya ada 5 saudara sekalian. Kita harus bersiap dalam kekekalan, hidup sebagai anak-anak terang. Sorga adalah tempat tinggal kita orang percaya, dan kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan dan berbuah banyak, dan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan saudara sekalian. Ya, sekarang Bapak Pendeta Parieji sudah senang di sorga bersama Tuhan Yesus, dan kita harus berjuang untuk mencapai sorga saudara sekalian. Kita harus berjuang, nama kita tercatat dan nama kita jangan terhapus, dan kita betul-betul menjadi anak Tuhan yang hidup dalam Tuhan Yesus sepenuh-penuhnya, menjadi pelaku daripada firman-Nya. Maka apapun saudara sekalian dalam hidup ini yang kita perlukan pasti akan terpenuhi, dan kita selalu akan berkemenangan dalam Tuhan. Demikian saudara sekalian firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya saya akan bacakan ayat dari Alkitab untuk perjamuan kudus saudara sekalian yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkit dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ya saudara, kalau melihat ayat ini saudara sekalian, maka dalam perjamuan kudus kita akan menemukan hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus juga katakan kalau kita perjamuan kudus, saudara sekalian, Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, dan kemudian kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, dan kita akan mempunyai hidup. Ya saudara sekalian, bagaimana Tuhan Yesus juga katakan di dalam doa Bapa kami, hidup kita di bumi seperti di sorga, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus katakan bahwa di ayat selanjutnya, minta apa saja maka akan diberikan ya saudara sekalian. Jadi kita tidak akan minta yang macam-macam, kita akan minta yang untuk hidup kita, kebutuhan hidup kita, dan kemudian untuk memuliakan Tuhan maka akan diberikan. Mintalah apa saja maka akan diberikan kepadamu, dikatakan demikian saudara sekalian. Dan kita baca juga Wahyu 6 ayat 6 saudara sekalian. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah makhluk, keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara, di sini dikatakan secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin mahal. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, meskipun dunia sekarang global akan semakin sulit, semakin sukar, tetapi kita yang hidup di dalam Tuhan Yesus, yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, yang menjadi pelaku daripada firman-Nya dan hidup menyenangkan hati Tuhan, dan selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, dan selalu memakai minyak urapan, maka kita tidak akan dirusakkan, karena dikatakan di sini, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, maka kita tidak akan masuk ke dalam kesukaran itu saudara sekalian. Itu kita imani saudara sekalian. Marilah kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus, dan kelak kita nanti akan memakai minyak urapan. Mari kita angkat roti yang akan diubahkan, akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus,
Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji, bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak perjabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit kami sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak ada sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda berdoa dan Anda imani Anda sembuh saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Sejenak semua kita berdoa.
Mari kita angkat anggur yang sudah diupahkan dari Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala sakit penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat minyak urapan, kita akan berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias Indonesia untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Ada di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Ada di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Ada di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Ada di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Ini minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia. Kami tidak sakit, tidak gagal, apa yang dikerjakan akan berhasil, tidak miskin. Dan oleskan minyak ini pada bagian yang sakit, maka bagian yang sakit akan sembuh. Inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara sekalian, oleskan pada dahi dan pada kepala dan pada bagian yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah perjamuan kudus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu, kami sudah memuliakan Engkau Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami menjadi anak-anak-Mu, itu adalah anugerah yang terbesar untuk kami. Dan kami sekarang berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, berikan Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan, darah Yesus berkuasa menyembuhkan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang sakit sembuh saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus jemaat gereja Tiberias Indonesia disayang oleh Engkau, apapun yang dibutuhkan, apapun selalu dicukupi, selalu tercukupi, selalu apapun yang dikerjakan berhasil Tuhan Yesus. Berikan seluruh jemaat Tiberias betul-betul dimuliakan oleh Engkau dan penuh wibawa ilahi. Tuhan Yesus, berikan sesuai dengan visi misi gereja Tiberias Indonesia, seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia menjadi jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Tuhan Yesus, terpenuhi dalam hidup mereka
pakai mereka menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau seumur hidup mereka Tuhan Yesus. Dan berikan apa yang pun yang diperlukan selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk semua pekerja-pekerja di Gereja Tiberias Indonesia, mulai dari pendeta-pendeta, Engkau berikan urapi Tuhan Yesus dengan urapan khotbah yang luar biasa, dan juga dapat menyembuhkan orang sakit dan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Berkati koordinator dan semua pekerja-pekerja Tuhan Yesus, dan juga berkati pakai menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau seumur hidup mereka Tuhan Yesus, dan apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Berkati media Tuhan Yesus dan juga singer Tuhan Yesus, berikan MC juga choir, penerima tamu atau siapapun Tuhan Yesus, editor Tuhan Yesus, diurapi oleh Tuhan, dipakai menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Pak Anggoro Soekartono, Engkau berkati, Engkau limpahkan dengan wibawa-Mu Tuhan Yesus, lindungi Tuhan Yesus, pagari dengan Roh Kudus, dengan pasukan malaikat Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus. Berkati Pak David dan Ibu Popi dan orang tuanya dan anak-anaknya, berkati juga Pak Yafet dan Ibu Lili, diberkati Tuhan, Ibu Yasinta diberkati Tuhan bersama suami dan anak-anak, dan juga Pak David Kristianto Tuhan Yesus diberkati, dan juga Pak Dama diberkati, Pak David Rahaja diberkati Tuhan Yesus, berkati juga Ibu Teni, Tuhan Yesus sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan Yesus, jemaat Tiberias, Gereja Tiberias Indonesia juga penuh kuasa, wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai kami semua Tuhan Yesus. Berkati Gereja Tiberias Indonesia, disayang Engkau, dimuliakan oleh Engkau, dan Engkau tetap bekerja melalui Gereja Tiberias Indonesia. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan penuh kuasa dan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam hidup kami semua. Berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang kami lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu jemaat Gereja Tiberias Indonesia, pegang selalu berhasil dan selalu berkemenangan di dalam Engkau. Menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas setan, menang atas kuasa gelap. Dan terjadilah ya Tuhan Yesus dalam hidup kami semua, jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya yang melayani Tuhan Yesus. Terjadilah dalam hidup kami semua doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan seluruh kami yang ada di dalamnya, jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan semua kami yang melayani, ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Di atas Bukit Golgota berdiri salib yang kasar dan hina, tempat di mana maut dulu berjaya. Takkan pernah ku lupa, di sanalah dulu aku berada, tempat dunia orang mati bertahta. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertika, untuk hapus dosaku ku percaya. Hanya kepadamu Yesus, kasih jumpai aku di sana. Takkan pernah ku lupa, di sanalah dulu aku berada, tempat dunia orang mati bertahta. Kasih
jumpai aku di sana. Kasih mati tertikam untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kasih memeluk aku di sana. Kasih berlubang paku selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Bab kasih-Mu menjemputku di sana. Di sana kasih dan keadilannya diperdamaikan. Kasih jadi pembelaku, kasih jadi pembelaku. Kasih jumpai aku di sana. Kasih mati tertikam untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kasih memeluk aku di sana. Kasih berlubang paku selamatkan hidupku. Oh, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Bab kasih-Mu menjemputku di sana.